我家小南必然提升战力。这是宗主赏赐的气血丹。血机日的烧，此南，我让你血债血偿！林南，你敢杀我儿子？灵儿，我的灵！本宗宗规，生死殿殿这是周某与秦南之间的。不出手不行。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Peerless Battle Spirit. Nah di part hari ini bakal seru karena kita menyaksikan Tuan Istana itu bertarung melawan tetua Aula Hukum. Gara-gara Cina nih, kok bisa ya? Kalau berdasarkan part terakhir kita menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara Leng Feng dan juga Cinan. Tapi kelihatan Cina lebih mendominasi. Dia menghindari semua serangannya Leng Feng, bahkan membuatnya tidak berkutik. Karena nggak mau buang-buang waktu, Cina pun menghabisinya di tempat. Dan akhirnya, Cina lah yang memenangkan pertarungan. Tentu semua orang kaget akan kejadian itu, karena kan Leng Feng merupakan murid jenius nomor 1. Gak cuma itu, Cina menantang semua orang yang masih pengen melawannya. Membuat Tuan Ouyang Pak kesal dong. Memanggil kedua murid jenius lainnya untuk maju melawan Cinan. Soalnya dia yakin nih, sekarang Cina pasti sudah kecapean, sudah lemah akibat melawan Leng Feng sebelumnya. Beda sama Cina, dia malah senang guys. Karena di kursi penonton sudah ada teman-temannya. Itu juga sebagai pertanda semua rencana mereka berjalan lancar, mantap. Jadi dia harus segera keluar dari tempat ini. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Cinan menyuruh kedua anak buahnya Tuan Ouyang buat maju secara bersamaan. Putri Miao tidak menyangka Cinan begitu berani guys. Beda sama para murid di sana yang mendukung kedua anak buahnya Tuan Ouyang, satunya namanya Zhou Guili dan satunya Peng Yi. Mereka yakin kedua ini bisa menang karena keduanya merupakan murid jenius peringkat 2 dan 3. Karena Cinan duluanlah yang menantang, maka tetua Aula Hidup dan Mati setuju-setuju aja guys. Kalau memang lawannya ingin menerima tantangan itu. Tapi ketika Guili dan Peng Yi mau maju, secara tiba-tiba Tuan Ouyang malah menghentikan mereka. Dia pengen memberikan mereka sebuah pil darah yang harus mereka minum sebelum mereka bertarung. Dijelaskan kalau pil ini merupakan hadiah dari Master Sekte karena berani melawan Cinan. Dengan senang hati mereka berdua memakannya guys dan berterima kasih. Pada akhirnya keduanya pun masuk ke dalam arena dan pelindung di sana pun langsung aktif. Kedua orang ini cukup percaya diri ya guys. Mereka merasakan kekuatan mereka sudah bertambah 20% gara-gara memakan pil darah yang diberikan oleh Tuan Ouyang tadi. Wah curang nih. Tapi Cina tetap tidak takut. Menegaskan sangatlah mudah untuk menghabisi mereka berdua. Tentu keduanya murka guys, melancarkan tekniknya masing-masing, menyerang Cina dengan seekor ular dan kelelawar dan tuar. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. 必然提升战力。这是宗主赏赐的气血丹。 Cinan dengan mudah bisa menghindarinya. Dia meledek mereka, cuman bisa melakukan hal tersebut. Tentu mereka berdua auto emosi, semakin bernafsu ingin menghabisi Cinan di tempat. Lagi-lagi dengan mudahnya serangan mereka dihindari. Ditambah dia mulai memancarkan kekuatannya sangat kuat dan melenyapkan kedua binatang spiritual. Jelas itu juga membuat kedua musuhnya terhempas dan terluka. Mereka berdua sangat bingung guys, kok bisa Cina mendapatkan kekuatannya sekuat itu. Beda sama Lord kita Cinan, dia masih kelihatan sangat kesal. Karena sekarang Sekte Sonling tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu membuat Guili menjadi ketakutan sama Cinan.
meminta kepada Chinan agar mengampuni hidupnya dan menghabisi Tuan Ouyang saja. Karena kan Tuan Ouyang yang menyuruh dia maju, guys. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba dia terlihat sangat kesakitan dan jatuh meninggoy. Peng Yue pun jadi ketakutan dong sama Chinan. Dia juga takut bernasib sama dengan Kui Li dan benar aja, guys. Tubuhnya mengalami hal yang sama, dia kesakitan dan meninggoy secara misterius. Sepertinya gara-gara pil darah yang mereka makan nih. Para murid yang menyaksikan itu tentu bingung. Siapakah yang memenangkan pertarungan ini? Seharusnya kan kalau dua orang jenis yang maju, Cina sekarang udah dikalahkan kan? Beda sama Tuan Ouyang, dia malah yakin kalau kedua orang itu pasti udah meninggoy nih. Karena pil yang dia berikan tadi itu bukanlah pil biasa. Benar aja kata Mimin. Jadi meninggoynya mereka berdua justru adalah gara-gara Tuan Ouyang sendiri. Tidak lama dari itu, pelindung di sekitar arena pun menghilang dan mereka bisa melihat kedua orang jenius kiriman Tuan Ouyang sudah meninggoy dengan keadaan terbakar. Semua murid menyaksikannya terkejut. Cina yakin pil yang mereka minum tadi pasti memiliki racun. Beda sama Putri Miao. Dia nggak peduli, guys. Yang penting Cina menang aja. Mau racun kek, mau apa kek, ya kan? Apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncul seseorang yang mengamuk karena salah satu dari jenius itu sebenarnya adalah anak dia, guys. Yang ternyata itu adalah si Tuan Istana. Dia langsung mengumpulkan kekuatan menyerang ke arah Chinan sehingga tuar. Terjadilah ledakan super besar. Namun muncullah sosok anak kecil yang menahan serangan itu. Dan dia adalah tetua aula hidup dan mati. Semua orang terkejut dong. Tidak menyangka sang tetua aula hidup dan mati ternyata seorang anak kecil, guys. Si tetua menegaskan aturan di aula ini yaitu dengan duelnya hingga meninggoy. Jadi kalau semisal Chinan tidak melakukan kesalahan, maka tidak ada yang boleh mengganggunya. Bahkan dia mengeluarkan senjatanya menyuruh Tuan Istana untuk segera pergi. Itu malah membuat Tuan Istana terpancing emosi, mengeluarkan senjatanya untuk kembali menyerang. Sehingga terjadilah pertarungan antar kedua tetua. Tetua aula tidak peduli posisi sang Tuan Istana karena namanya aturan tetaplah aturan. Memang si Tuan Istana lebih tinggi, tapi namanya aturan harus ditegakkan. Sama halnya dengan Tuan Istana, dia nggak peduli sama posisi si tetua dan terus melakukan pertarungan. Dia bakal mencoba memanggil para Tuan Istana lain untuk membantu. Nggak lama dari itu, Tuan Istana yang lainnya pun muncul satu persatu, guys. Sebenarnya para Tuan Istana yang lain sudah mengetahui kalau kematian dua jenius itu sebenarnya adalah perbuatannya si Ouyang. Tapi karena Pak Tua Shanlao sekarang sudah di penjara, maka mereka nggak ada pilihan selain membantu sang Tuan Istana. Pada akhirnya mereka melesat maju membantu Tuan Istana melawan tetua aula. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Yang membuat semua orang terkejut adalah kekuatan dari tetua aula, guys. Karena dia sudah dikepung oleh 4 orang Tuan Istana tapi masih bisa mengimbangi mereka. Sehingga tuar. Beberapa ledakan besar pun terjadi di atas arena yang menandakan kalau kekuatan para tetua ini sungguh dahsyat. Ditambah lagi karena itu juga membuat semua penonton yang ada di sana mulai ketakutan, guys. Mereka mulai berlarian menyelamatkan diri supaya tidak terkena imbas. Para Tuan Istana menggunakan teknik pamungkasnya masing-masing, tapi dengan mudah dihancurkan oleh tetua aula. Tapi apa yang terjadi ketika melihat adanya kesempatan,
salah satu tuan istana melancarkan teknik penangkap, menangkap sang tetua aula. Dia menegaskan guys, teknik ini tidak akan bertahan lama. Jadi kalau pengen membantai Qin Nan, maka sekaranglah waktunya. Segera tuan istana pun melesat ke arah Qin Nan dan menyerang. Sementara Lord kita yang tidak takut, dia malah menjadi semakin tertarik karena keempat tuan istana sekarang mengincarnya. Namun secara tiba-tiba muncul serangannya memukul mundur si tuan istana. Wah, siapa lagi tuh guys? Yang ternyata itu adalah ulahnya Putri Miao yang berada di pihak Qin Nan, tentu saja. Ada juga si pencongnya sudah berubah wujud menjadi monster harimau. Wah, ini bakal menjadi pertarungan paling besar dalam sekte kayaknya nih, seru nih. Apakah Qin Nan dan teman-temannya bakal menang melawan para tuan istana? Kalau kalian lihat, ini akan 4 melawan 4 nih guys, seru nih. So, kita masuk ke bagian spoiler buat part 68 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya, kita semua nanti bakal melihat Qin Nan pada akhirnya akan bertarung melawan Tuan Ouyang. Dia tidak terima sudah menghabisi banyak orang demi kesenangannya guys. Tuan Ouyang tidak merasa bersalah, menganggap orang-orang itu cuma semut yang memang layak untuk dihabisi. Tentu mendengar remehannya itu membuat Qin Nan semakin murka dan maju menyerang guys. Dan pada akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Apakah Lord kita bisa mengalahkan Tuan Ouyang? Tapi kalau dibantai pasti ayahnya yang sebagai pemimpin sekte itu nggak bakal tinggal diam guys. Bencana lagi nanti nih. Kita tunggu lagi di part 68 Zhi Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Tunggu di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya. Pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.